Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu titik paling penting dalam sistem hidrologi terbesar di Pulau Jawa, yaitu bagian hulu dari das daerah aliran sungai Bengawan Solo. Nah, tentu sebelum membahas waduknya, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan hasil evolusi geomorfologi yang berlangsung selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Pada masa geologi yang lampau itu ketika bentang alam Jawa masih terus mengalami pengangkatan dan aktivitas tektonik, sistem aliran Bengawan Solo yang purba itu mengalirnya ke selatan, ke Samudra India. Nah, dan sisa-sisa kenampakannya masih ada di daerah Sadeng di Gunung Kidul itu. Seiring dengan berjalannya waktu mengalami pengangkatan, maka Bengawan Solo ini berpindah mengalir ke selatan. Perubahan struktur geologi, pengangkatan pegunungan, serta perkembangan zona depresi di Jawa Tengah, zona Solo, kemudian juga antiklinurium Kendeng. Ini menyebabkan sungai mengalami penyesuaian aliran secara bertahap. Nah, saat ini Bengawan Solo hulunya di wilayah selatan Jawa Tengah, kemudian mengalir ke timur melalui Wonogiri, Surakarta, Sragen, Ngawi, Bojonegoro hingga bermuaranya di Laut Jawa, tidak lagi ke selatan tapi ke utara, Laut Jawa di dekat Gresik. Ini juga agak aneh nih. Jadi Bengawan Solo itu tidak langsung ke utara tapi dia berbelok ke timur. Kalau ke utara kan dekat langsung ke Laut Utara. Tapi enggak, ini berbelok ke timur sampai di daerah Gresik. Nah, panjangnya 600-an kilometer dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Nah, ini dari citra satelit kita bisa melihat arah Bengawan Solo purba. Itu ada lekukan aliran sungai. Nah, zaman dulu di bagian selatan, kalau kita lihat di citra satelit ini, di bagian selatannya kan ada bekas lekukan kenampakan lekukan. Ini sekarang sudah menjadi lembah kering, menjadi bagian dari sistem kars Gunung Sewu. Jadi kalau sistem kars kemarin kita sudah bahas, ada indokars sama exokars. Yang exokars itu salah satunya adalah lembah kering, termasuk lembah dari Sungai Bengawan Solo purba yang sudah tidak dialiri air. Nah, kalau kita perhatikan dari Bengawan Solo atau Sungai Bengawan Solo ini, yang kalau kita lihat di peta ini panjangnya sampai 600 kilo, dan dia dari selatan ke utara terus berbelok ke timur. Ini karena dikontrol oleh perbukitan lipatan antiklinurium yang ada di utaranya, sehingga dia berbelok mencari jalan yang lebih lunak sehingga bermuaranya di Gresik. Itu kalau Jawa bagian utara strukturnya nggak berlipat, nggak resisten, mungkin dia akan menuju ke utara langsung. Dan ini menjadikan, dengan kondisi saat ini, menjadikan Sungai Bengawan Solo ini merupakan sungai terpanjang dan melalui zona depresi Solo, kemudian terus nanti ke sebagian di zona depresi Randu Blatung. Di situ karena dia datar, maka menjadi berkelok sungainya, seperti sistem meander. Air hujan yang jatuh di sekitarnya ya, dari mulai lereng Gunung Lawu terutama yang bagian selatan, lereng Gunung Lawu bagian barat, kemudian Pegunungan Seribu, Pegunungan Kendeng, dan juga perbukitan vulkanik di sekitarnya itu berkumpul jadi satu menuju Bengawan Solo. Jadi bisa kita bayangkan Bengawan Solo itu menjadi reservoir terbesar di sistem hidrologi Pulau Jawa sebetulnya. Maka Bengawan Solo dianggap sebagai pengumpul dari seluruh proses geomorfologi di wilayah tengah dari Pulau Jawa. Kalau kita lihat di citra ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali aliran sungai-sungai yang kecil, das yang lebih kecil menjadi satu di daerah das Bengawan Solo.
Inilah yang menjadikan Bengawan Solo sangat fenomenal. Nah, seperti tadi saya sampaikan, begitu alirannya masuk ke daerah depresi, misalnya di zona Solo, seperti daerah Sukoharjo, Surakarta, dan sekitarnya, ini kemiringan lerengnya menjadi semakin landai. Kalau kemiringannya lereng landai, energi aliran menurun drastis, sehingga sungai tidak lagi dominan mengikis ke bawah, tetapi dia akan melebar, mengikis ke samping. Nah, pola yang mengikis ke samping ini membentuk pola sungai yang berkelok-kelok yang disebut meander. Dia nyari jalan yang lebih mudah, yang lebih empuk, lebih lunak. Nah, meander ini merupakan ciri dari sungai yang memasuki stadium dewasa hingga tua dalam perkembangan proses geomorfologinya. Ini di gambarnya ini kelihatan sekali, ini Bengawan Solo yang baru yang mengalami normalisasi beberapa tempat. Kemudian ini bekas Bengawan Solo lama yang menjadi oksbulik atau menjadi danau tapal kuda karena bentuknya melengkung-melengkung itu. Itu masih ada airnya tapi tidak nyambung, ya kayak kolam besar aja terus dipancing jadi tempat mancing. Nah, dulu saya kecil mancingnya di situ. Nah, Bengawan Solo ini memiliki das yang sangat luas sekali, sehingga pada musim hujan limpasan airnya tinggi dari berbagai pegunungan dan perbukitan tadi di sekitar Jawa. Nah, sebelum Waduk Gajah Mungkur itu dibangun, Anda bisa bayangkan tidak ada yang mengontrol limpasan dari aliran Bengawan Solo yang besar, sehingga banjir sering terjadi di wilayah tengah atau zona depresi atau zona yang landai, misalnya daerah Solo, zona Solo, Surakarta dan sekitarnya itu sering sekali terkena banjir. Nah, kenapa? Karena sungai ketika memasuki dataran yang lebih landai, kecepatan alirannya menurun sehingga air mudah meluap ke dataran banjir. Ini adalah contoh landscape Bengawan Solo yang ada saat ini di peta ini. Nah, karena itu pengendalian banjir tidak cukup dilakukan di hilir saja, tapi harus juga dimulai dari hulu. Dan melihat konsep ini, maka Waduk Gajah Mungkur dibangun, terutama untuk menahan agar sebagian debit banjir dari Bengawan Solo hulu itu dapat diredam, ditahan sebelum masuk wilayah Solo bagian hilir. Nah, saat musim hujan, waduk ini berfungsi menyimpan air sementara tadi, lalu melepaskannya pelan-pelan, sehingga puncak banjir dapat dikurangi, discharge-nya itu dapat dikurangi. Nah, lokasi waduk ini dipilih karena berada pada cekungan alami yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Nah, sehingga cocok untuk menampung air dalam jumlah yang besar dan tidak perlu bangunan yang sangat besar sekali karena tebing-tebingnya ini sebagai dinding alami. Ya, perbukitan di sekitar waduk ini berfungsi sebagai dinding alami sehingga bendungan tidak perlu dibangun terlalu panjang untuk mendapatkan kapasitas tampungan yang besar. Ya, cukup dibendung di bagian depannya. Nah, daerah Wonogiri ini selain topografinya yang sesuai, kondisi geologinya juga stabil. Nah, ini merupakan pertimbangan penting sehingga kalau ada gempa ya tetap tahan, ya, tidak terjadi kerusakan. Dan ini merupakan faktor penting dalam pemilihan lokasi bendungan, yaitu kondisi geologi yang stabil. Nah, Waduk Gajah Mungkur ini merupakan contoh dari pemanfaatan bentang alam atau bentang lahan untuk mengendalikan banjir, sekaligus menyediakan air irigasi, sekaligus juga mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, das Bengawan Solonya itu sendiri besar ini. Ini adalah tangkapan catchment dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, peta ini adalah tangkapan catchment dari Waduk Gajah Mungkur. Kita bisa lihat luas sekali, baik dari utara agak timur dari lereng Gunung Lawu yang sebelah selatan itu masuk ke sistem Waduk Gajah Mungkur. Dari selatan Pegunungan Seribu ke arah utara masuk sistem Gajah Mungkur. Dari barat sebagiannya masuk ke timur, masuk ke Waduk Gajah Mungkur. Jadi kita bisa bayangkan hulu dari Bengawan Solo itu mendapat pasokan air yang sangat banyak sekali. Maka kemudian di situ dibuat Waduk Gajah Mungkur. Nah, kalau kita lihat bentuk waduknya itu mengikuti kontur.
mengikuti kontur perbukitan, tinggal di bagian depannya itu kemudian dibuat bendung, sisanya akan mengenang. Nah, tentu kita dapat menghitung berapa luasan itu dengan menghitung luasan kontur melalui peta topografi. Nah, setiap perubahan penggunaan lahan di daerah hulu seperti adanya deforestasi atau perluasan lahan pertanian misalnya, itu akan mempengaruhi debit aliran dan juga mempengaruhi sedimen yang masuk waduk. Dengan demikian kondisi Waduk Gajah Mungkur akan mencerminkan kondisi ekologis dan hidrologis dari seluruh das Bengawan Solo bagian hulu. Nah, selain membawa air, sungai-sungai yang bermuara ke waduk juga mengangkut material hasil erosi berupa pasir, lano, dan lampung yang itu dapat tersedimentasi, terendapkan di waduk sehingga mengakibatkan pendangkalan waduk dan pada gilirannya akan mempengaruhi umur waduk. Jadi umur waduk itu ditentukan dari seberapa kondisi ekologis dan hidrologis di daerah hulu yang mempengaruhi perairan atau pasokan sedimen. Nah, ketika memasuki waduk, kecepatan aliran menurun sehingga sedimen yang terbawa sungai itu nggak bisa dibablaske ya, nggak bisa dilanjutkan, tapi mengendap di dasar waduk. Nah, proses sedimentasi ini menyebabkan kapasitas tampungan waduk terus berkurang dari waktu ke waktu, dan ini merupakan faktor utama yang menentukan umur operasional waduk. Nah, semakin tinggi tingkat erosi di daerah tangkapan air dari waduk itu, maka semakin cepat pula laju pendangkalan di waduk.